Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam teman-teman semua, serta Pak Bambang dan juga Mas Aska yang dalam kesempatan kali ini menjadi dosen sekaligus sebagai asisten dosen dalam mata kuliah Civil Society kelas C. Perkenalkanlah kami dari kelompok dengan judul Peran LBH Yogyakarta dalam meminimalisir kejahatan siber pada masa pandemi COVID-19, mempresentasikan dengan terkait dengan hasil temuan kami. Sebelum itu, perkenalan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok kami sendiri. Yang pertama adalah saya sendiri, Muhammad Miftahul Hasan. Yang kedua adalah Muhammad Iqbal Mutakin. Yang ketiga adalah Fredian Davis Muhammad Diva. Untuk yang selanjutnya adalah berikut merupakan alur penelitian yang akan kami paparkan. Yang pertama adalah latar belakang masalah, yang kedua adalah rumusan masalah, yang ketiga adalah tinjauan pustaka, yang keempat adalah metode penelitian, yang kelima adalah hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah penutup. Memasuki pada pemaparan yang pertama, yakni berkaitan dengan latar belakang masalah yang akan dipaparkan oleh Saudara Fredian Davis Muhammad Diva. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan latar belakang dari judul penelitian kami, yaitu peran LBH dalam meminimalisir kejahatan cyber pada masa pandemi. Peristiwa pandemi COVID-19 menjadi mimpi buruk bagi seluruh elemen masyarakat. Sejak awal kasus COVID-19, hingga saat ini terdapat lebih dari 6 juta jiwa yang telah meninggal dunia. Tak hanya itu, COVID-19 menimbulkan banyak dampak buruk bagi masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, sosial, dan sebagainya. Misalnya dalam bidang ekonomi, banyak pihak terpaksa keluar dari perusahaan dengan cara PHK. Banyak masyarakat kelas bawah yang mengalami kesulitan dalam mencari sesuap nasi. Kemerosotan ekonomi dirasakan setiap kelas masyarakat. Dengan segala keterbatasan akibat pandemi ini, banyak pihak terpincang-pincang untuk tetap melanjutkan hidup dan banyak pihak mencoba mencari cara untuk tetap hidup. Alhasil kejahatan-kejahatan meningkat dalam masa pandemi ini. Media Indonesia mengatakan bahwa pada minggu ke-19 menuju minggu ke-20, peningkatan kejahatan terjadi cukup drastis. Tindak kriminal pada minggu ke-19 berjumlah sebanyak 3.481 dan meningkat pada minggu ke-20 yaitu menjadi 3.726 kasus. Artinya, terjadi peningkatan sebanyak 245 kasus tindak kriminal selama 1 minggu. Guna menekan penyebaran kasus COVID-19, banyak kegiatan yang mulanya terjadi secara tatap muka akhirnya dialihkan menjadi online melalui internet, khususnya media sosial. Kebijakan work from home, PSBB, PPKM, kemudian kegiatan belajar mengajar secara daring, bisnis yang dijalankan secara online menjadi kegiatan yang harus dilakukan pada masa pandemi ini. Oleh karena itu, dengan meningkatnya penggunaan media sosial, secara tidak langsung menyebabkan meningkatnya jumlah kejahatan cyber pada masa pandemi. Terdapat banyak jenis kejahatan cyber, diantaranya adalah penyebaran hoax, phishing, ujaran kebencian, penipuan online, peretasan situs, dan sebagainya. Menurut data dari Polri, bulan April 2020 hingga bulan Juli 2021 setidaknya ada 937 kasus yang dilaporkan. Dari jumlah tersebut, kasus tersebut ada 3 kasus dengan angka tertinggi, yaitu provokatif, hate content, dan hate speech. Maka dari itu kami menggunakan Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta sebagai subjek dari penelitian yang kami lakukan. Peran LBH seharusnya menjadi penyeimbang dan pembasmi kejahatan-kejahatan cyber. Berdasarkan fokus bidangnya, LBH memiliki peranan yang cukup penting untuk membantu menuntaskan kejahatan cyber ini. Tak hanya itu, kehadiran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disingkat sebagai UU ITE seharusnya menjadi pencegah untuk masyarakat dapat melakukan kejahatan cyber. Pasalnya, kejahatan cyber bukanlah kejahatan yang sepele, namun juga menjadi permasalahan serius yang tidak dapat dikesampingkan. Namun, banyak masyarakat luas juga menganggap bahwa UU ITE ini terdapat banyak kontroversi. UU ITE dianggap memiliki banyak pasal-pasal karet. UU ITE juga yang seharusnya menjadi pelindung bagi masyarakat justru malah menjadi bumerang bagi masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini, kami mencoba meneliti peran LBH dalam menangani permasalahan Undang-Undang UU ITE kaitannya dengan kejahatan cyber. Sekian latar belakang, bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih Saudara Fredian atas pemaparannya. Yang selanjutnya adalah bagaimana
Dari berbagai rumus latar belakang masalah yang telah dipaparkan, kami mendudukan satu rumusan masalah, yakni bagaimana peran lembaga bantuan hukum atau LBH Yogyakarta dalam meminimalisir kejahatan siber pada masa pandemi COVID-19 ini. Tapi sebelum masuk ke hasil dan pembahasan, maka sebelumnya akan dipaparkan terlebih dahulu berkaitan dengan tinjauan pustaka yang akan disampaikan dan dipaparkan oleh Saudara Muhammad Iqbal Mutakin. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan beberapa literatur yang memang menjadi tinjauan pustaka di penelitian kami. Yang pertama itu ada dari Cynthia di tahun 2018. Nah, jadi memang seiring berkembangnya teknologi informasi yang sangat pesat di Indonesia, tentu tidak dapat dipungkiri bahwa selain dampak positif yang bisa kita rasakan, itu kita juga merasakan dampak negatifnya juga ke masyarakat, yang mana teknologi informasi ataupun media sosial yang dimanfaatkan oleh masyarakat itu sering disalahgunakan, yang akhirnya kenapa ada istilah kejahatan cyber. Nah, kejahatan cyber di Indonesia seperti yang sudah istilahnya merajalela, itu hal ini terbukti dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh saudari Cynthia pada tahun 2018. Nah, peneliti menjelaskan bahwa menurut survei yang dilakukan salah satu aplikasi keamanan komputer yaitu Norton, disebutkan bahwa sepanjang tahun 2017 dari 978 juta orang dewasa di 20 negara adalah pelaku kejahatan cyber. Salah satunya di Indonesia dengan total 59,45 juta orang. Hal ini menandakan 2017 saja itu kejahatan cyber sudah banyak, apalagi pandemi COVID-19 2020 itu seiring istilahnya berkembang lebih pesat teknologi dan lebih banyak lagi pelaku-pelaku kejahatan cyber tersebut. Nah, kejahatan cyber ini sangat beragam, mulai dari adanya hacker, bullying, penyebaran berita hoax, kasus video porno yang diunggah di internet, penggelapan uang di bank melalui komputer, penyebaran virus secara sengaja di internet, carding atau kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain, dan situs black market, pencurian dokumen penguasa negara melalui internet, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada pula penelitian dilakukan oleh Parningotan Tua Marbun pada tahun 2014 yang mana memang membahas terkait peran lembaga bantuan hukum sendiri. Nah, jadi peran LBH ini tentu sangat luas, yang mana selain memberikan hukum litigasi, LBH juga melakukan bantuan hukum non litigasi dan pendidikan hukum kepada para korban kejahatan, termasuk cybercrime. Nah, jadi memang di sini dari peneliti tersebut menjelaskan bahwa peran LBH ini sangat luas, sangat banyak juga, dan sangat bermanfaat untuk masyarakat. Salah satunya cybercrime. Jadi memang segala istilahnya di sini kan dijelaskan bahwa LBH di sini memberikan bantuan hukum non litigasi, yang mana memang apapun bentuk kejahatan, apapun bentuk perkara yang terjadi pada masyarakat, itu LBH adalah istilahnya civil society organization yang bisa menjadi membantu, bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Lalu selanjutnya ada pula penelitian yang dilakukan oleh Dwi Purwanto pada tahun 2018, yang mana selain penelitian yang dilakukan Parninganton ini, Dwi Purwanto juga menerangkan bahwa siapapun berhak menerima bantuan dari lembaga bantuan hukum, khususnya di Yogyakarta juga di semua lembaga bantuan hukum, yang mana di sini juga tidak memandang siapapun menerima bantuan hukum, tapi semuanya termasuk kepada anak-anak. Nah, jadi peran LBH ini, for your information teman-teman, jadi setelah diatur atau berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, dan sedangkan sistem peradilan pidana anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Jadi dengan adanya regulasi ini, lembaga bantuan hukum itu akan mengusut segala perkara yang terjadi mulai dari tahapan penangkapan oleh aparat kepolisian sampai pada proses pengadilan. Dengan demikian, hadirnya LBH ini sebagai advokat dalam menjamin penggugat dapat melewati prosedur persidangan dengan benar dan membantu hukum dalam menemukan kebenaran formil dalam suatu perkara yang ditanganinya, termasuk kejahatan cyber yang dibahas di penelitian kami. Mungkin sekian, terima kasih.
Baik, untuk yang selanjutnya adalah berkaitan dengan metode penelitian yang akan kami gunakan. Jadi, untuk jenis penelitian yang akan kami gunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yakni desk study atau studi kepustakaan. Hal ini dikarenakan memang perlu adanya studi kepustakaan atau studi literatur yang dilakukan untuk memperkuat sebagai basis data primer kami untuk sementara waktu. Untuk yang selanjutnya adalah pemaparan berkaitan dengan hasil dan pembahasan. Dari berbagai latar belakang dan juga tinjauan pustaka dan juga berbagai teman yang telah kami temukan, di sini kami merangkum terdapat 5 hasil dan juga berserta pembahasan. Yang pertama adalah kejahatan cyber. Kejahatan cyber secara definitif merupakan sebuah tindak kejahatan yang dilakukan pada dunia maya atau ruang cyber atau cyberspace. Secara istilah, kejahatan cyber dibagi menjadi 2 kata, di mana 2 kata tersebut adalah kejahatan dan cyber. Kejahatan dalam KBBI berarti sebuah aktivitas atau tindakan yang melanggar atau tidak sesuai dengan norma yang telah disahkan secara hukum. Sementara cyber adalah dunia maya. Maka dari itu dapat didefinisikan bahwasanya kejahatan cyber merupakan tindak kejahatan yang dilakukan pada dunia maya atau ruang cyber. Lalu yang kedua adalah bentuk perlindungan hukum. Ketika kita telah mengetahui bagaimana definisi dari kejahatan cyber tersebut, maka kita harus mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang tepat terhadap korban kejahatan cyber. Yang pertama adalah perlu adanya pihak yang dapat memahami teknologi. Hal ini saling berkorelasi dengan pengertian dari kejahatan cyber itu sendiri, di mana hal ini berkaitan dengan dunia maya, dan dunia maya berkaitan dengan teknologi. Nah, adanya pihak yang dapat memahami teknologi ini harapannya dapat menganalisis secara mendalam terkait dengan kejahatan yang dilakukan oleh penjahat cyber tersebut. Nah, dengan adanya analisis yang mendalam, maka dapat dilakukan yang tepat untuk memberikan bentuk perlindungan hukum kepada korban kejahatan cyber. Lalu yang kedua adalah perlu adanya undang-undang yang mengatur. Undang-undang yang mengatur dalam hal ini adalah mengatur tindak atau tanduk dari masyarakat dalam menggunakan ruang cyber atau cyberspace itu sendiri, di mana di Indonesia sendiri terdapat salah satu undang-undang yang disebut dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, undang-undang ini tentunya harapannya dapat mengatur segala aktivitas yang ada di ruang cyber, sehingga dapat meminimalisir adanya kejahatan cyber tersebut. Akan tetapi di sisi lain, pada poin ketiga adalah bagaimana UU ITE ini dapat meminimalisir kejahatan cyber. Nah, yang menjadi polemik adalah ketika justru terdapat kurang lebih ada 9 pasal karet yang dinilai mengkriminalisasi banyak orang. Nah, adanya pendapat tersebut kami dapatkan dari lbhmasyarakat.org, di mana adanya kriminalisasi banyak orang tersebut juga dapat berimbas pada tingkat penuhnya sebuah penjara atau overcrowding penjara, di mana terdapat 84% dari seluruh penjara yang dimiliki oleh Kementerian Hukum dan HAM itu telah terpenuhi sebanyak 84% tadi. Nah, tentunya adanya UU ITE ini selain harapannya sebagai menjadi pengatur atau pelindung bagi masyarakat, itu juga di sisi lain sebagai bumerang bagi masyarakat, seperti itu. Untuk yang selanjutnya adalah bagaimana peran LBH dalam menangani berbagai kasus. Berbagai kasus adalah dalam hal ini adalah perkara berkaitan dengan struktural dan privat. Pada intinya, peran LBH Yogyakarta menurut Yogi sebagai Direktur LBH Yogyakarta adalah membantu semua perkara dengan pengecualian pelaku tindak pidana korupsi, narkoba, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, dan juga pelanggaran HAM. Nah, tentunya ketika kita telah mengetahui peran LBH secara umum, yakni dengan membantu semua perkara, kecuali tindak pidana korupsi, narkoba, kekerasan dalam rumah tangga, dan juga pelanggaran HAM, kita mengetahui bahwasannya penting untuk dilakukan terkait dengan bagaimana urgensi peran LBH Jakarta dalam meminimalisir kejahatan cyber ini. Nah, hal ini dikarenakan kejahatan cyber itu sendiri tidak termasuk dalam pengecualian tersebut, kecuali beberapa kasus yang berkaitan dengan pelanggaran HAM seperti pencurian dan sebagainya. Nah, selain itu juga mengapa penting dilakukan penelitian terkait dengan peran LBH Jakarta dalam meminimalisir kejahatan seperti itu sendiri, karena keberadaan UU ITE belum secara optimal meminimalisir adanya kejahatan cyber, bahkan cenderung menjadi bumerang bagi masyarakat. Ini dibuktikan dengan berbagai kriminalisasi yang ada pasca adanya UU ITE disahkan
tersebut. Seperti itu. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Oh, maaf, maksud saya yang selanjutnya adalah penutup, di mana di sini terdapat 4 kesimpulan dan juga 3 saran. Kesimpulan yang pertama ialah keberadaan dan juga peningkatan kejahatan siber perlu menjadi perhatian bagi pemerintah dan juga stakeholders. Dalam hal ini adalah LBH Yogyakarta. Yang kedua adalah UU ITE menjadi polemik. Hari ini berkaitan dengan harapan UU ITE untuk menjadi pelindung bagi masyarakat, tetapi juga menjadi bumerang bagi masyarakat. Untuk yang selanjutnya adalah peran LBH Yogyakarta sangatlah diperlukan dalam meminimalisir kejahatan siber. Hal ini seperti yang telah saya jelaskan di awal, bahwasanya berkaitan dengan keefektifan dari UU ITE sendiri dalam melindungi masyarakat dari kejahatan cyber. Lalu yang terakhir adalah belum adanya kasus kejahatan cyber yang kami temukan yang ditangani oleh LBH Jakarta. Seperti itu. Untuk sarannya adalah perlu adanya peningkatan layanan bantuan hukum oleh LBH Yogyakarta dalam ranah kejahatan cyber. Kejahatan cyber ini lebih baik akan menjadi sebuah layanan bantuan hukum baru bagi LBH untuk memberikan pengkhususan kepadanya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana menggunakan ruang cyber dengan bijak. Hal ini dikarenakan bagaimana cara masyarakat atau pola masyarakat dengan menggunakan ruang cyber itu sendiri akan berkorelasi dengan bagaimana tingkat kejahatan cyber itu sendiri. Seperti itu. Nah, untuk yang terakhir adalah memberikan tekanan kepada pemerintah dalam untuk segera merevisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE agar dapat mengoptimalkan seluruh kejahatan cyber, agar dapat melindungi seluruh masyarakat dari kejahatan cyber itu sendiri. Mungkin sekian yang dapat kami paparkan, sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.